Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelita Dwi Sintari dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang sangat semua orang butuhkan. Kira-kira materi apa ya? Yups, materi tentang teknologi digital dan transmisi data. Pasti semua orang tidak asing lagi mendengar kata teknologi digital. Tanpa adanya teknologi digital, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena hampir semuanya aktivitas sehari-hari manusia membutuhkan teknologi digital. Baik, kita mulai ke materinya. Yang pertama ada teknologi digital. Oke. Tujuan pembelajaran dari teknologi digital yaitu diharapkan kalian dapat memahami konsep penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menyajikan karya hasil penelusuran informasi tentang penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut uraian materi. Yang pertama ada teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang dapat diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Contoh dari teknologi, contoh simpelnya yaitu pisau. Pisau digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempermudah manusia dalam memotong sesuatu. Jadi dengan kata lain dapat diartikan bahwa teknologi adalah sebuah alat yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia dalam sehari-hari. Nah, selain pisau ada juga sepeda. Nah, sepeda merupakan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam berpindah tempat. Selain sepeda juga ada telepon genggam. Nah, telepon genggam merupakan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Lalu ada pengertian dari analog. Analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki gelombang dan cara kerja yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawa informasi data yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan sinyal analog ada dua, frekuensi dan amplitudo. Namun umumnya gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki bentuk gelombang sinus 3 variabel, frekuensi, amplitudo, dan fase. Nah, frekuensi itu sendiri adalah banyaknya jumlah gelombang dari sebuah sinyal analog. Amplitudo itu sendiri merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sebuah sinyal analog. Yang ketiga ada fase, merupakan besaran sudut sebuah sinyal analog dalam waktu-waktu tertentu. Nah, di sini ada grafik sebuah sinyal analog. Nah, untuk lebih gampangnya, kata-kata analog adalah continue atau besaran yang nilainya tak terputus atau continue itu sendiri. Continue juga dapat diartikan sebagai berkelanjutan. Nah, contoh dari analog yaitu ada jam dinding atau jam analog. Nah, digunakan juga istilah continue untuk menggambarkan bahwa besaran itu mempunyai nilai yang tak terputus. Pada jam analog ini, dia terus-menerus melakukan pemutaran tanpa putus. Lalu ada digital. Nah, digital itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Nah, teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk. Jumlah jari jemari manusia kan ada 10 nih. Nah, angka 10 ini terdiri atas 1 dan 0. Dua angka ini adalah 0. Inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on dan off atau ya dan tidak. Dua angka ini disebut juga bilangan biner atau bit. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan menjadi kode dari sebuah sistem digital. Oke, nah ini ya. Nah, di sini ada gambar nih ilustrasi sebuah sistem digital yang hanya ada kode 1 dan 0. Lalu ada teknologi analog. Nah, teknologi analog yaitu proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisi suara dan gambar dalam bentuk continue. Misalnya nih, ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang, dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengar apa yang kita sampaikan. Sinyal analog merupakan pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik. Nah, berikut ada contoh-contoh teknologi analog. Nah, di sini ada radio analog, ada telepon, ada remote TV, ada speedometer, ada pengukur tekanan, ada jam dinding atau jam analog. Selanjutnya ada teknologi digital.
Oke, teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Pengkodaan biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Jadi kalau teknologi digital ini menggunakan teknologi komputer atau pengkodaan gitu. Berikut contoh-contoh teknologi digital, yaitu ada radio digital, ada handphone, ada jam digital, ada TV, ada komputer, ada kamera digital. Nah, sekarang jadi tahu kan apa saja yang termasuk teknologi digital. Lalu kita beralih ke penyimpanan data digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali di suatu saat. Nah, ada contoh-contohnya juga nih, seperti hard disk atau cakram keras atau hard disk drive, atau bisa disingkat HDD atau hard drive. Adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam hard disk drive dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Nah, ini contohnya nih dari hard disk. Nah, lalu ada flash disk, adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan oleh portable USB yang mampu menyimpan berbagai format data dalam memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Nah, ini dia flash disk nih. Nah, dari keunggulan flash disk ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari flash disk ini adalah flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil, jadi itu gampang dibawa kemana-mana. Yang ketiga, harganya relatif murah. Kekurangan flash disk yaitu yang pertama, mudah hilang karena ukurannya kecil. Yang kedua, jika flash disk ditaruh di dalam kantong atau celana kita nih, terus kita tuh lupa naruhnya, maka flash disk akan ikut tercuci sehingga flash disk menjadi rusak. Nah, lanjut ke Microsoft. Micro SD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Warga micro SD yang lain terbagi menjadi SDHC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB, meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB. SDHC High Capacity memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB, dan SDXC Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Nah, ini dia contoh dari micro SD. Oke, kesimpulannya dari teknologi digital adalah bahwa teknologi diciptakan untuk mempermudah dalam kelangsungan hidup manusia. Teknologi juga dibagi menjadi dua, yaitu teknologi digital dan analog. Nah, sedangkan teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang yang bersifat kontinu, sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau tidak lagi manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Selain itu ada juga nih penyimpanan data digital seperti flash disk, hard disk, micro SD dan lain-lain. Namun di keunggulan penyimpanan data digital juga memiliki kekurangannya masing-masing. Oke, lanjut ke transmisi data digital. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kita dapat memahami konsep penyimpanan data transmisi dalam bentuk analog dan digital, penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menyajikan karya hasil penelusuran informasi tentang transmisi dan penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi, misalnya membuat poster banner dengan sikap yang cermat, teliti, tanggung jawab, disiplin, dan komunikatif. Langsung aja ke uraian materinya. Yang pertama ada transmisi data. Transmisi data adalah hubungan antara dua perangkat atau lebih yang saling berkomunikasi. Transmisi data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara analog dan digital. Pada sistem analog terdapat amplifier yang di sepanjang jalur transmisi, sedangkan amplifier menghasilkan penguatan, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Pada sistem digital, amplifier digantikan regeneratif referator. Fungsi referator selain menguatkan sinyal juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Transmisi data analog.
yaitu sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Nah, di sini adalah perbandingan sinyal analog dan sinyal digital. Nih, yang atas ini sinyal analog dan yang bawah ini sinyal digital. Lalu ada transmisi data digital. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1 saja. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw, tapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Nah, di sini ada keistimewaan dari teknologi digital. Yang pertama, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang kedua, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Nah, yang kedua ada uraian materi tentang telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam atau handphone. Nah, adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Kelebihannya adalah dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, yaitu near kabel atau wireless. Nah, sini kita ke sejarah perkembangan telepon seluler nih melalui beberapa generasi. Yang pertama ada generasi 0 handy talkie SGR 536, yang lalu ada generasi 1, ada 1G, lalu ada generasi 2 ada 2G, telepon seluler tahun 1996, lalu ada generasi 3 ponsel 3G, dan yang terakhir ada generasi 4 yaitu ponsel 4G. Penemu telepon seluler adalah Martin Kovar dari Motorola Corp. Nah, yang ketiga ada uraian materi tentang cara kerja telepon seluler. Nah, telepon seluler ini bisa dari panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Nah, jadi contohnya gini, ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah biasa, panggilan tersebut akan dihantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh penghantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Yang kedua ada panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan panggilan dengan cara ini, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline kepada penghantar wireless penerima atau akan dirutekan dalam jaringan wireless ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Pada saat berbicara di telepon genggam akan menangkap suara dan mengubah suara menjadi energi frekuensi radio atau gelombang radio. Gelombang radio akan berjalan melalui udara hingga menemukan penerima di stasiun dasar terdekat. Stasiun dasar kemudian akan mengirimkan panggilan tersebut melalui jaringan wireless hingga sampai pada orang yang menjadi tujuan telepon. Nah, lalu yang ketiga ada panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan diletakkan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik. Nah, kita kesimpulan transmisi data karena sudah di akhir materi. Nah, transmisi data adalah hubungan antara dua perangkat atau lebih yang saling berkomunikasi yang melalui dua cara, yaitu secara analog dan digital. Di dalamnya terjadi karena adanya pertukaran data antar pengguna. Dalam transmisi data terdapat tiga komponen penting, yaitu ada data, ada signaling, lalu ada transmisi. Nah, signaling ini merupakan sesuatu yang dapat menghubungkan atau dapat mentransfer suatu data. Nah, transmisi yaitu dapat memungkinkan komunikasi data dengan penyebaran, pemrosesan signal sehingga dapat menghubungkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, transmisi analog adalah proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisi suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau berkelanjutan atau juga tak terputus. Nah, di sini ada gambar nih, ada tanda panah ke atas. Nah, tanda panah ke atas ini dapat diterjemahkan bahwa jika naik 0,1, 0,2 atau 0,3 kan naik tuh ya. Nah, berarti sinyal semakin naik maka semakin baik nih. Lalu kebalikannya, kalau tanda panahnya ke bawah berarti sinyalnya semakin buruk karena semakin turun. Nah, transmisi data digital merupakan sinyal data yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besar 0 dan 1. Nah, seperti tadi nih, kalau naik berarti 1
angkanya. Nah, satu ini on, maka sinyal semakin baik. Nah, kebalikannya kalau ke bawah berarti angkanya 0 atau off, berarti sinyalnya semakin buruk. Nah, begitu cara pembacaannya. Lalu kesimpulan dari telepon seluler merupakan perangkat telekomunikasi nih yang mempunyai komunikasi dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana kelebihannya dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Telepon seluler juga memiliki beberapa sejarah dari generasi 0 sampai generasi 4. Lalu telepon genggam juga memiliki beberapa cara penggunaan, yaitu dari panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah, panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam, panggilan jarak jauh. Oke, sudah berakhir materi tentang teknologi digital dan transmisi data. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.